Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Semuanya yang ada di YouTube, puji Tuhan. Yang ada di Facebook, Pastor Menyapa. Dan yang ada di TikTok, puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Hari yang baru, senang banget, sukacita. Syukur banget sama Tuhan. Nah, kita masih diberikan hidup, napas, dan juga tubuh yang diberkati. Saudara-saudara bisa ajak bergabung teman-teman di YouTube, Facebook, di TikTok. Saudara bisa bantu tap-tap layar yang di TikTok. Saudara juga bisa bantu like, share di YouTube dan di Facebook. Saudara bisa juga kasih ini jempol-jempol yang sudah banyak banget ini. Puji Tuhan. Syukur, senang banget di hari yang baru ini saudara-saudara sekalian bisa menyapa dan mengajak kita memuji Tuhan, merenungan dan berdoa bersama-sama. Sebentar, Pastor mau sharing lebih banyak fokus tentang hamba Tuhan melayani, supaya kita dalam melayani hati-hati. Namun sebentar Pastor akan seperti biasa sharing singkat saja, namun rindu memuji Tuhan biar semua setiap kita dikuatkan dalam pujian. Dalam pujian ada kuasa, ada kedamaian, ada kekuatan, dan juga ada penghiburan. Kita akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Halo semuanya yang baru bergabung, Pastor ini menyapa juga yang baru bergabung saat ini. Puji Tuhan, sebentar Pastor akan memuji Tuhan dan belum pernah dengar atau yang sudah dengar, tapi pastinya pujian ini agak sedih-sedih sih. Ya, bukan berarti Pastor membuat saudara jadi lemas, tidak, tapi dengarkan, resapi, hayati, pasti ada maknanya, khususnya rohani kita, supaya kita hidup ini lebih lagi bersyukur, lebih hati-hati, lebih gak main-main dengan waktu yang sia-sia, tapi kita hidup untuk Tuhan Yesus. Selamat mendengarkan pujian ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Puji Tuhan. Yeay! Meskipun pujiannya gak sedih-sedih, tapi hati kita sukacita
karena kebenaran itu memerdekakan kita. Amin. Selamat mendengarkan, hayati, resapi ujian ini, kata demi katanya pasti memberkati. Bukanlah seda mentari dan tiada lagi bintang dalam jurang gelap mengerikan, yang kami tahu pasti kemana kami pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Yesuslah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sorga kami akan pulang bila sudah tiba waktunya. Makasih banget ya yang sudah hadir, bahkan banyak kasih gift, stars, dan stiker. Terima kasih. Yuk bersama-sama kita menikmati kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Setiap insan terima panggilan, hari ini atau esok lusa. Akhir perjalanan hidupku, jalan hidupmu, tak seorang pun mampu menghindari bayang kematian. Wahai engkau yang sedang bersuka dalam kewajaran anak dunia, nikmati kekayaan fana dengan jumawa. Ingat, suatu hari nanti semua sirna dan tak berharga lagi, yang ada tinggal penyesalan. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang dalam jurang gelap mengerikan. Seram kali deh, yang kami tahu pasti kemana kami pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Yes. Tuhan Yesus matahariku di negeri indah Bapakku, ke sorga kita nanti pulang bila sudah tiba saatnya ya. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang dalam jurang gelap.
api neraka. Kita nggak kesana dah. Yang kami tahu pasti kemana kami pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Yesuslah matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sorga kami akan pulang. Yesuslah matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sorga nanti kita pulang. Jangan gelisah lagi ya, jangan khawatir lagi ya. Karena tujuan jelas kita nanti saat hidup ini berakhir, pulang ke surga. Siapa yang terberkati dengan pujian ini? Puji Tuhan, puji Tuhan. Boleh ya sebelum Pastor bacakan beberapa ayat firman dari Kisah Para Rasul, bawakan sekali lagi. Mungkin baru bergabung bisa juga mendengar yang sudah dari awal ikuti biar bisa lebih menghayati, sehingga pujian dan kata-kata ini boleh menyentuh dan mengubah kita oleh karena kasih Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Makasih buat tangannya. Bukanlah pulang bila sudah tiba saatnya. Puji Tuhan. Jangan resah, jangan gelisah, jangan khawatir, jangan bimbang lagi ya. Tuhan Yesus sudah berjanji bila saatnya tiba kita pulang ke surga. Di sana ada rumah kita tersedia. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal bagi orang percaya. Amin. Setiap insan terima panggilan. Hari ini atau esok lusa. Akhir perjalanan hidupku, jalan hidupmu. Tak seorang pun mampu menghindari bayang kematian. Wahai engkau yang sedang bersuka dalam kewajaran anak dunia, nikmati kekayaan dengan jumawa. Ingatlah suatu saat nanti semua itu sirna dan tak berharga lagi. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang. Dalam jurang gelap api neraka seram. Tapi yang kami tahu pasti kemana kami pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi.
Yesuslah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sorga nanti kita pulang bila sudah tiba saatnya. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap api neraka. Yang kami tahu pasti, kemana kami pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Yesuslah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sorga nanti kita pulang. Yesuslah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sorga nanti kita pulang. Ke sorga nanti kita pulang. Inilah janji Tuhan Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mereka tidak binasa, mereka memperoleh hidup yang kekal. Amin. Karena itulah saudara, Pastor Andy kalau melayani orang yang berpulang ataupun mengucapkan ataupun mengirimkan bunga ucapan, selalu dengan membuka kalimat selamat berpulang ke rumah Bapa di surga. Saya tidak lagi ucapkan berduka cita, karena saya tahu ketika ada orang benar meninggal dunia, kita ucapkan selamat berpulang karena dia menerima hidup yang lebih baik, hidup kekal, dan di sana tempat tinggalnya sempurna. Tidak ada duka cita, tidak ada air mata, tidak ada kesakitan. Saudara bisa belajar, kalau saudara terberkati dengan rema-rema pujian ini, saudara ketik ya, selamat berpulang mereka yang terkasih, atau selamat berpulang orang benar ke sorga. Karena kenapa? Kita perlu lakukan ini sebagai sebuah tindakan iman kita. Iman kita itu bukan cuma di pikiran, bukan cuma di mulut, tetapi harus ditindak dengan perbuatan nyata. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, oh ya, puji Tuhan. Ya, itu deh tadi pujiannya, dan tadi Pastor kasih sedikit tambahan. Bapak Ibu terkasih, saya mau sharing ini khususnya bagi Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan yang melayani. Rasanya channel ini ataupun live streaming ini atau pelayanan ini banyak ditonton orang, bukan cuma sekedar
jemaat atau orang yang minta doa kesembuhan, tetapi ada juga rekan-rekan pelayanan atau hamba Tuhan yang melayani di ladang Tuhan secara full timer. Saya sampaikan ini tentu ingin berbagi, tidak bermaksud menghakimi. Supaya apa yang saya dapatkan, yang saya alami dalam pelayanan, bagaimana kasih dan kuasa Tuhan bekerja, itu juga Bapak Ibu bisa alami di dalam pelayanan. Supaya Bapak Ibu kalau dengar ini dan saudara dengan rendah hati terima dan melakukan, agar pelayanan Bapak Ibu, saya pakai istilah, tidak kering. Kalau kering itu satu pohon, maka tidak ada orang yang tertarik datang menikmati, berteduh di bawahnya kah, ataukah memetik buahnya kah, gitu. Demikian pun apabila pelayanan itu kering, maka pelayanan itu pasti nggak berbuah, tidak menghasilkan buah, dan juga tidak diminati. Tentu diminati bukan berarti kita entertain seperti orang sekuler atau orang-orang dunia, tetapi di sini artinya kita menyatakan kasih dan kuasa Tuhan. Kalau mau saya sampaikan bahwa orang-orang yang setiap hari tidak kurang ribuan orang yang nonton, ataupun ribuan orang bahkan sudah ratusan ribu, mungkin puluhan ribu yang sudah datang di pelayanan Grace Balikpapan, dan seperti ajaran Tuhan Yesus, kita tumpang tangan. Banyak di antara mereka yang sembuh, roh-roh jahat lepas, karena itu Injil mencatat ketika Yesus Kristus dalam dunia melayani, banyak orang-orang sakit datang kepadanya, ditumpang tangan, sakit sembuh, dan apabila ada roh jahat pergi. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul Tuhan, murid-murid Yesus, dan bahkan semua orang-orang percaya. Dan hari ini saya melakukan apa yang saya imani. Saya mengaminkan apa yang saya baca kitab suci. Karena saya tahu kitab suci bukanlah cerita yang sudah usang, tetapi sesuatu yang hidup bagi kita yang mempercayainya. Maka ketika saya diberi kesempatan melayani, tumpang tangan, orang-orang sakit boleh menerima pemulihan, dan apabila ada roh-roh jahat, mereka dilepaskan dan roh jahat pergi meninggalkan tubuh orang itu, dan orang itu menjadi sehat dan sembuh, dan hidupnya berubah, dan dia akhirnya dibaptis, dan dia menjadi anak Tuhan Yesus yang rajin ibadah. Saya sudah melihat hal-hal ini. Nah, jadi saudara-saudara, contoh lain, ini pelayanan media yang saya rasa paling sederhana. Ya, bahkan saya tidak mampu menampilkan teks lagu. Seperti teman-teman, rekan-rekan yang bisa buat live streaming atau channel Kristen yang lain yang pintar-pintar, ya puji Tuhan, diberkati mereka yang bisa tampilkan running text-nya dan pakai komputer. Saya tidak bisa, ini hanya pakai handphone dan tidak ada tools yang lain. Jadi saya tidak bisa untuk menampilkan running text lagu-lagunya ataupun ayat firman Tuhan yang pastor bacakan. Ya saudara hanya bisa mendengar, rindu juga, tapi saya tahu bahwa kemampuan saya terbatas, SDM saya terbatas. Tapi banyak orang yang setiap hari terberkati, bukan karena kepintaran, bukan karena saya punya
fitur atau fasilitas ini, atau karena banyaknya subscriber. Sekarang menjadi banyak karena berkat Tuhan. Tapi kan saya mulai dari yang tidak ada. Saya merintis dari apa yang betul-betul dari nol. Kalaupun hari ini terlihat banyak, itu karena Tuhan memberkati. Nah, sekarang saya mau sharing ini, kira saudara bisa terima dengan baik. Kalau saudara lakukan ini, maka apa yang saya dapat dari Tuhan, saudara pun bisa juga praktekkan, sehingga pelayanan kita bersama-sama itu menjadi berbuah, tidak kering lagi, artinya berdampak gitu, ya, berdampak. Siapa yang rindu hidupnya berdampak yang baik untuk kemuliaan Tuhan saya. Siapa yang rindu pelayanannya, yayasannya, gerejanya, atau tempat wadah di mana dia ministry berdampak, saya puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Sekarang saatnya kita mendengarkan sabda firman Tuhan di Time for Bible, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari satu bagian buku Kisah Para Rasul, ya, pasal 8, puji Tuhan, ayat 18 sampai 21. Pembacaan firman Tuhan terambil dari buku Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 18 sampai 21. Puji Tuhan. Di sini saya mau sampaikan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 18 sampai 21. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya. Jadi pelayanan penumpangan tangan itu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus menumpangkan tangan orang sakit menjadi sembuh. Rasul-rasul menumpangkan tangan kepada orang-orang sakit. Sesuatu yang ilahi terjadi. Saudara dan saya, orang benar, orang percaya, menumpangkan tangan di tubuh orang sakit. Pastor, boleh nggak tumpang tangan di tubuh sendiri yang sedang sakit? Apa yang saya lakukan, apa yang saya rasakan, apa yang saya yakini, boleh. Semisal Bapak Ibu ada sakit di tubuh, saudara pun bisa tumpang tangan sendiri. Katakan seperti contohnya, tubuh ini diberkati, gangguan pada tulang sendi, clear, heal in Jesus name. Semisal saudara ada gangguan di bagian telinga, saudara katakan, Ephata, seperti kata kitab suci, terbukalah, dengarlah. Kalau gangguan telinga mungkin pendengarannya mulai menurun atau ada penyumbatan, atau semisal saudara-saudara gangguan di mata, ucapkan, mata ini diberkati, terang, penglihatan normal kembali in Jesus name. Jadi penumpangan tangan itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita melihat di sini bagaimana rasul-rasul itu saat menumpangkan tangan, sesuatu yang ilahi terjadi.
termasuk di dalamnya ada terjadi oleh anugerah Tuhan pemberian Roh Kudus, oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya. Puji Tuhan, dalam pelayanan kita juga sama-sama, meskipun kita ada di abad ini, tetapi dalam penumpang tangan kita melihat banyak kesaksian, ada orang-orang juga yang dipenuhi oleh Roh Kudus seizin Tuhan. Ya, bukan kita paksakan, tetapi seizin Tuhan, sesuai dengan anugerah Tuhan. Karena namanya Roh Kudus itu adalah anugerah Tuhan, roh yang dari Bapa yang diberikan Tuhan kepada manusia, kepada siapa yang dikehendakinya. Baik, saudara-saudara sekalian. Nah, setelah kejadian itu, di sana ada seseorang yang bernama Simon. Nah, kebetulan aja ini namanya sama dengan sebutan saya, Andi Simon. Nah, orang ini menawarkan uang kepada mereka. Ditawarkan uang. Sekarang kita lihat ayat 19. Serta berkata, ya, jadi seraya menawarkan uang, berkatalah Simon ini, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku, kata Simon itu, menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima kuasa Tuhan atau boleh menerima Roh Kudus. Gitu ya. Nah, ayat 20. Di sini ditegaskan, dan saya juga mengekspos hal ini supaya kita jangan sampai salah. Ayat 20 dikatakan, tetapi Petrus berkata kepadanya, maaf ya, ini keras bicaranya, saya bacakan saja. Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Tuhan dengan uang. Ayat 21, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Tuhan. Jangan sampai pelayanan kita ukur dengan uang. Jangan dikit-dikit pelayanan, dikit-dikit uang. Atau jangan dikit-dikit uang, dikit-dikit pelayanan. Kemarin, Pastor ditawarkan lagi proposal. Yang mana sebetulnya rasanya baru kemarin, belum lama proposal itu datang, proposal kegiatan untuk satu organisasi Kristen di Balikpapan. Dan rasanya belum lama kami ikut membantu sekian cukup besar. Kemarin ditawarkan akan diantar lagi. Lalu akhirnya saya sampaikan, saya membalas, saya berkata, mohon maaf. Rasanya kemarin baru kita memberkati. Izinkan saya bagi-bagi berkat juga kepada yang lain. Karena saya ini hamba Tuhan memberkati orang banyak. Bukan hanya satu orang itu saja. Saya mau siapkan nanti untuk give. Nanti ada berkat mau beli beras untuk orang-orang tidak mampu, atau ada keluarga saya di Makassar di mana sebelum mama saya meninggal, saya harus juga
mengcover ya setiap bulan kehidupan daripada keluarga terkasih ini. Ini bukan beban buat saya, ini anugerah. Tetapi saya bicara ini jangan sampai kita dikit-dikit pelayanan, dikit-dikit uang, dikit-dikit uang, dikit-dikit pelayanan. Ya, saya hamba Tuhan, bukan pengusaha tambang yang istilahnya uangnya itu nggak ada sirinya. Saya ini hidup dari berkat Tuhan, tapi saya membagikan berkat-berkat itu kepada siapa yang membutuhkan, bukan kepada itu saja. Jadi artinya kita juga sebagai organisasi Kristen, ya, kalau buat acara itu kita juga perlu menghitung budgetnya. Jangan kita yang bikin acara, kita minta orang lain, kan tidak oke sebetulnya. Nah, memang saya menyadari di momentum Desember ini banyak acara, bahkan di kantor masih ada beberapa proposal yang pastor belum realisasikan, tapi saya tetap akan membantu sebisanya. Tapi katakan ada yang sudah kita bantu, masuk lagi yang baru dengan organisasi yang sama, itu kan menurut saya ya kurang bisa menempatkan diri, atau bahasanya itu kurang tahu diri lah gitu. Hati-hati loh, kita pelayanan ini Bapak Ibu sekalian, jangan menjadi tolak ukurnya uang. Nah, seperti yang kita baca dalam kisah baru saja ini, kuasa Tuhan itu jangan diperjualbelikan. Orientasi pelayanan kita itu harus tulus dan lurus hati, supaya jiwa-jiwa atau wadah di mana kita melayani, kita ini bisa betul-betul menjadi berkat dan berdampak. Saya kenal di antara saya tidak sebut nama etikanya, ada orang-orang memang mentalnya setiap kali ketemu selalu minta. Dan ini hamba Tuhan dan gembala. Ya, saya bicara ini tidak bermaksud membangkit-bangkitkan, tetapi kasih sebuah ilustrasi bahwa apa yang sampaikan ini betul-betul ada di antara kita. Maka penyampaian ini bisa memiliki makna yang lebih nyata ketika kita menyadari, yes, Tuhan sudah kasih kita kuasanya. Lakukan kuasa itu dengan takut akan Tuhan, lurus hati, motivasi yang tulus. Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai meminta-minta. Masa lupa di dalam kitab Mazmur, ada satu Mazmur Daud yang berkata, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, tetapi belum pernah aku melihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Sedangkan jemaat saja kita latih untuk percaya kepada Tuhan. Masakan kita hamba Tuhan minta-minta. Apalagi seperti di dalam kisah ini, jangan sampai kita menjual kuasa Tuhan. Karena saya juga pernah dengar, dan saya dengar ini, saudara nanti kasih kolom komentar, saudara pernah dengar apa tidak, bahwa di zaman sekarang ini ada hamba Tuhan ketika diundang pelayanan, dia pasang tarif. Persembahan kasihnya seperti ini, atau istilah viatikum, atau istilah stipendium seperti ini. Harus disiapkan hotelnya, levelnya ini, dan pesawatnya harus bisnis kelas.
Saudara kasih kolom komentar, kalau saya salah dikoreksi. Tapi saya ini menyampaikan cerita-cerita di lapangan dan membagi firman. Kalau ada, supaya kita tidak begitu lagi. Ya, itu sama saja juga kita memperjualbelikan kuasa Tuhan. Tidak boleh seperti itu. Maka coba saudara cek ya, yang nonton ini kan ribuan orang, yang kenal Pastor Andy mungkin udah jutaan orang. Melayani saya sudah berapa lama di live streaming ini Bapak Ibu sekalian. Tapi coba lihat apa yang disampaikan di live streaming. Bahwa kami tidak melakukan itu semisal kita tidak menjalankan kolekte, semisal kita melayani tidak minta persembahan kasih. Bahkan kita ketika ke satu kota pelayanan, kita berdoa sama Tuhan, kita minta uang tiket sama siapa? Minta uang tiket sama Tuhan Yesus. Kalau ada yang saya sampaikan ini dan saudara-saudara merasa tidak betul, ini ngomongnya live streaming aja, tidak minta uang tiket. Waktu dia ke kota ini, tiketnya diminta. Coba saudara kasih komentar. Karena saya belajar, apa yang disampaikan di sini, saya belajar untuk mempraktekkan. Meskipun saya masih banyak kekurangan. Saya ke pedalaman kah, ke daerah kecil kah, ke kota besar kah, kami kalaupun butuh biaya, kami berdoa minta sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan kasih, Tuhan izinkan kami jalan. Kalau Tuhan tidak kasih, berarti Tuhan tidak izinkan kami jalan. Itu prinsip kami. Ada yang mensanggah, silahkan. Tetapi yang penting kita tidak keluar dari kaidah-kaidah kebenaran firman Tuhan. Karena kadang-kadang istilah proposal, istilah minta, istilah cari donatur, Kristen, itu sesuatu hal yang menurut saya kurang oke, tetapi sudah menjadi budaya, akhirnya dibenarkan, ditoleransi. Kita kan sudah mengajar anak-anak kita sejak kecil. Nah, kau besar nak, kau jangan jadi orang minta-minta. Tapi kenapa hari ini kita kadang-kadang di tengah-tengah kita, atau maaf kalau kita sendiri ternyata punya mental minta-minta. Kalau harus meminta, saya pun meminta kepada Tuhan Yesus. Kan Tuhan sudah bilang Matius pasal 7, kalau engkau meminta, engkau akan diberikan. Ketok pintu, pintu dibukakan. Engkau mencari, pasti kau dapat. Tuhan itu setia, Tuhan itu hidup. Apalagi saudara hamba-hamba Tuhan, Dia pasti cukupkan saudara-saudara, asal kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, tulus hati. Kalau saudara sudah bengkok hati, berarti engkau mengandalkan manusia. Engkau berharap pada manusia. Engkau cari perhatian kepada manusia. Dan Tuhan akan diam. Berarti engkau mengandalkan manusia penyediaanmu. Tapi hari ini saya sedang bicara kepada kita semuanya. Mari andalkan Tuhan Yesus Kristus. Jangan tukar pelayanan dengan rupiah. Nah, rupiah pesta dolar juga sama aja. Jangan engkau memperjualbelikan pelayanan. Ingat, panggilan tertinggi orang percaya itu melayani Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara sekalian, ingat juga bahwa pelayanan itu adalah pengorbanan. Jangan lupakan hal itu. Pelayanan bukan cari hidup.
Pelayanan adalah tempat di mana kita berbakti. Di sana kita juga berkorban, bukan hanya waktu, tetapi uang dan juga perasaan, ego kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kiranya apa yang sampaikan ini bisa diterima, khususnya saudara yang melayani Tuhan. Kalau engkau andalkan uang, engkau bergantung pada uang. Kalau engkau andalkan kuasa Tuhan, engkau akan hidup dengan kuasa Tuhan. Itu saja deh yang Pastor sharingkan, kiranya jadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Saudara merasa terberkati dengan sharing-sharing ini, bisa di-share ke teman-teman, ke rekan-rekan pelayanan, siapa tahu menambah sebuah pencerahan saja. Saya sampaikan ini bukan berarti saya lebih hebat, lebih pintar, lebih suci, lebih kudus, tidak. Tapi saya sharing apa yang saya lakukan dalam hidup ini. Dan puji Tuhan, saya diajar oleh Tuhan setiap hari melayani lebih sungguh, ya, memberi lebih sungguh, memuji Tuhan lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Puji Tuhan. Makasih semuanya ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun kau bergereja, setialah di sana, tertanam, berakar, berbuah. Kalaupun di dalam gereja itu ada yang kau lihat mungkin jadi batu sandungan atau ada yang tidak cocok, doakan ya, doakan. Jangan meludah di piring makan sendiri. Ini istilah sekuler. Artinya ketika engkau di dalam satu gereja, di situ ada engkau melihat kekurangan, tidak usah diomongin, tapi didoakan. Ya, karena biar bagaimana engkau di sana sebagai jemaat, doakan. Mungkin Tuhan taruh engkau di sana untuk menjadi pendoa supaya di sana menjadi sebuah pelayanan yang memuliakan Tuhan Yesus, gitu ya. Jangan meludah di piring makan sendiri. Kalau engkau melihat sesuatu hal yang juga mungkin salah di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di kantor saudara, atau di sekolah saudara-saudara, doakan. Ingat loh, bukan hanya gereja, tetapi termasuk sekolah, termasuk kantor. Kita ini orang Kristen, anak Tuhan, berdoa, bukan bergosip. Terus memberkati semua kita. Siapa nih yang merasa terberkati dengan apa yang Pastor share ini? Mungkin share ini, ini kan untuk hamba Tuhan, bukan untuk saya. Iya, saudara juga sebagai pendengar, ingat, jangan mau dipermainkan, jangan gampang untuk dikelabui dengan istilah hamba Tuhan, tetapi kalau dia menjadikan mamon atau uang sebagai pimpinannya, kita juga harus tidak boleh tergesa-gesa. Katakanlah, sering sih saya di chat WA begini bunyinya, Pastor, mana kiriman air dan minyaknya? Saya sudah transfer. Langsung saya aja berkata, itu penipuan. Lalu saya kasih link, sanggahan Pastor tidak pernah menjual, tidak pernah meminta uang untuk tebus pelayanan. Kalaupun ada yang tergerak memberkati hamba Tuhan dengan sukarela, ya saya nggak bisa larang. Saya yakin itu digerakkan Tuhan hati
memberkati hamba Tuhan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan rela, itu adalah sebuah hal yang baik. Saya tidak menentangnya. Tapi yang saya sampaikan di sini, janganlah kita sampai meminta-minta. Jangan. Kalau ada orang yang terberkati dan dia sukarela mau memberkati gereja di mana engkau melayani ataukah keluarga hamba Tuhan, itu sesuatu hal yang baik dari ketulusan. Dari ketulusan itu tidak ada undang-undang yang akan mengenainya karena dilakukan dengan tulus dan sadar. Kalau kita misal iming-iming, kita misalnya janji-janji, lalu orang kasih uang, itu nanti jadi modus dan salah. Ada undang-undang juga nanti bisa mengenainya. Nah, ketika di WA gitu saya bilang itu penipuan. Lalu akhirnya dijawab lagi, saya mau tanya, ini Andi Simon asli atau palsu? Saya hanya berpikir, kenapa pertanyaan itu datang setelah engkau mentransfer? Seharusnya waktu ada oknum yang mengaku Pastor Andy dan minta uang transfer, harusnya di situ engkau bertanya. Itulah kadang-kadang kita karena kesusu, yang palsu kita anggap asli, yang asli kita pertanyakan. Jadi saudara-saudara sini saya sampaikan bahwa sekali lagi jangan sampai kita terkecoh. Saya saksikan sendiri banyak orang pakai profil Pastor Andy. Apalagi maaf ya di Facebook itu, aduh kayaknya banyak banget deh pakai profil Pastor Andy, fotonya namanya disamar-samarkan. Pastur pakai U, ya. Padahal kan saya pakai O, pakai pastor tapi R-nya 2 gitu. Orang nggak perhatikan gitu. Lalu akhirnya akun palsu dia ambil di story Pastor Andy atau mungkin di Walls atau di manakah dia ambil video di YouTube, dia potong dan dia posting seolah-olah itu adalah Andi Simon yang asli. Sekarang gimana Pastor untuk mengujinya? Sangat gampang sebetulnya, gampang. Mau dia pakai foto saya yang paling cakep kah, yang paling jelek kah, mau pakai nama yang lebih keren daripada yang asli kah? Karena biasanya kadang-kadang memang yang palsu itu tampak lebih keren. Nah, Bapak Ibu sekalian, cara gampang. Mau tahu nggak? Mau dia bagaimanapun tipu dayanya, kalau namanya dia sudah UUD, ujung-ujungnya duit dan dana, pasti itu palsu. Meskipun kita kasihan akunnya sederhana, tidak tampak hebat-hebat secara desain, tapi kita pasti tidak pernah minta duit dan dana kepada saudara-saudara sekalian. Itu saja. Jadi kalau saudara bisa mengerti hal ini, maka engkau pasti lebih lagi tidak gampang untuk disusupi namanya akun-akun palsu. Demikian pun juga di dalam pelayanan saudara-saudara sekalian. Ya, mau ngomong apapun dibalut dengan istilah-istilah yang manis. Kalau UUD ujungnya ujung-ujung duit, ujung-ujung dana, engkau harus peka di sana. Ingat, sekali lagi saya ingatkan, jangan jual beli pelayanan. Seperti misalnya air, semua gratis, tidak diperjualbelikan, tidak dikirim. Barang siapa memperjualbelikan pelayanan,
maka pelayanan itu tidak lagi berdampak, tidak ada kuasanya, dan juga orang itu menjadi bengkok hatinya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai, Dia pemilik surga dan Dia berkuasa, Dia pemilik otoritas itu, memberkati Bapak Ibu sekalian. Yes. Sekarang Pastor mau ajak kita untuk memberkati air minum yang akan kita minum. Puji Tuhan. Sudah siapkan? Yang sudah siap, boleh kita sekarang akan sama-sama mendoakan. Tada! Ini adalah air minum biasa, higienis, layak minum ya. Pastor ini hamba Tuhan, bersama-sama kita angkat. Diberkatilah air minum ini jadi berkat bagi kesehatan mereka yang meminumnya. Air minum ini menjadi air doa yang membawa kesehatan di tubuh orang-orang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Yang diekspos di kesaksian di YouTube pagi ini, hari ini, bagaimana ada seorang bapak dari mana? Malaysia ke Sarawak itu, yang disembuhkan saat ikut live ini. Dan banyak kesaksian juga, banyak bapak ibu yang ikut live disembuhkan lewat pelayanan doa air minum. Sampai sekarang banyak orang datang ke Healing Center, tentu wilayah Balikpapan, mengambil secara gratis healing water. Pelayanan ini berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saling mendoakannya supaya pelayanan ini bisa berkembang, dalam arti banyak orang-orang di kota-kota lain juga dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Mungkin tidak harus sama, tetapi saya percaya dengan namanya tubuh Kristus bermacam-macam fungsi, Tuhan pakai untuk kemuliaannya, bukan kemuliaanku. Puji Tuhan, memberkati semua kita. Baik, sekarang sebelum Pastor akan doa berkat, mau memuji Tuhan. Pujian segala perkara, pujian yang sudah menjadi berkat dan menyembuhkan jutaan orang-orang sakit. Hari ini saudara dengar, pasti terberkati. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Doa berkat sebentar, saudara bisa ajak keluarga, sama-sama kita berdoa. Dalamnya ada berkat-berkat kesembuhan, mereka boleh juga menerimanya.
anak atau orang tua yang sedang sakit, kamu bersama-sama ya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Percayalah akan hal ini. Tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Tuhan, kami sudah merasakan kesetiaan-Mu, keajaiban-Mu, kesembuhan-Mu, pertolongan-Mu. Kami angkat tangan, kami percaya segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Amin. Amin. Keselamatan, kedamaian, kelepasan, kesembuhan dicurahkan bersama-sama in Jesus name. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, saudara-saudara sekalian, sekarang angkatlah tanganmu yang mau terima berkat, yang mau didoakan. Saya berdoa berkat kesehatan, berkat kesembuhan, kekuatan, men-touch setiap Bapak Ibu yang sedang angkat tangan sekarang ini. Aliran kesembuhan mengalirlah di tubuhmu. Sakit penyakit out in Jesus name. Penyempitan, radang, infeksi, jamur, virus, bakteri, kuman, clear in Jesus name. Diberkatilah engkau dan keturunanmu, diberkatilah engkau dan keluargamu, diberkatilah engkau dan pekerjaanmu, diberkatilah engkau studimu, studi anak-anakmu, diberkati lumbung-lumbungmu. Apa yang kau pegang, apa yang kau usahakan, diberkati. Diberkatilah engkau dan pelayananmu, gerejamu di mana engkau melayani, digembalakan, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia adalah sumber berkat selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Semua kita pasti mengalami, merasakan kasih dan kuasa-Nya. Yeay, amin. Masuklah hari yang baru dengan sehat, sukacita, dan gembira pastinya, karena kasih dan kuasa Tuhan sudah menyertai kita semua. Amin. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, ingatlah hal ini. Tuhan Yesus sayang kita semuanya selama-lamanya, dan Dia sertai kita sampai Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus, kami semua sayang Engkau. Haleluya. Siapa yang terberkati di pelayanan ini dan mau memberi diri dibaptis, segera datang ke gereja di mana terdekat saudara-saudara. Mintalah pelayanan baptisan, karena saudara-saudara merespon panggilan surga lewat pelayanan yang ada. Injil diberitakan, damai sejahtera mengalir, pekerjaan roh jahat dihancurkan, orang-orang sakit disembuhkan in Jesus name. Shalom semuanya. Dadah. Bless you. Yeah. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.